wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma Grady. Dan nama saya Muhammad Safri Isnaini dari Prodi Teknik Informatika Unira Malang. Di sini algoritma Grady merupakan metode yang paling populer dan sederhana untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan mencari solusi optimal. Hanya ada dua macam persoalan optimasi, maksimal, minimasi, dan minimasi. Contoh persoalan optimasi, persoalan penukaran uang. Diberikan uang senilai A, tersedia uang koin-koin dalam jumlah yang banyak. Tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Contoh persoalan minimasi, tersedia banyak koin 1, 5, 10, dan 25. Uang senilai A sama dengan 32 dapat ditukar dengan banyak cara berikut. 32 sama dengan 1 plus 1 plus titik-titik plus 1 dalam kurung 32 koin. 32 sama dengan 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 10 plus 1 plus 1 dalam kurung 7 koin. 32 sama dengan 10 plus 10 plus 10 plus 1 plus 1 dalam kurung 5 koin, dan seterusnya. Solusi minimum 32 sama dengan 25 plus 5 plus 1 plus 1 sama dengan 4 koin. Algoritma Grady adalah algoritma yang memecahkan persoalan secara langkah per langkah, sedemikian sehingga pada setiap langkah, 1. Mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. 2. Dan berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Tinjau masalah penukaran uang. Strategi Grady: pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Misal A sama dengan 32, koin yang tersedia 1, 5, 10, dan 25 dalam jumlah banyak. Langkah 1, pilih satu buah koin 25 dalam kurung total sama dengan 25. Langkah 2, pilih satu buah koin 5 dalam kurung total sama dengan 25 plus 5 sama dengan 30. Langkah 3, pilih satu buah koin 1 dalam kurung total sama dengan 25 plus 5 plus 1 sama dengan 31. Langkah 4, pilih satu buah koin 1 dalam kurung total sama dengan 25 plus 5 plus 1 sama dengan 32. Solusi jumlah koin minimum sama dengan 4. Solusi optimal. Elemen-elemen algoritma Grady. 1. Himpunan kandidat. C. Berisi kandidat yang akan dipilih pada setiap langkah, misal simpul atau sisi di dalam graf, job, task, koin, benda, karakter, dan sebagai berikut. 2. Himpunan solusi. S. Berisi kandidat yang sudah dipilih. 3. Fungsi solusi. Menentukan apakah himpunan kandidat yang dipilih sudah memberikan solusi. 4. Fungsi seleksi. Memilih kandidat berdasarkan strategi Grady tertentu. Strategi Grady ini bersifat heuristik. 5. Fungsi kelayakan. Memeriksa apakah kandidat yang dipilih dapat dimasukkan ke dalam himpunan solusi, layak atau tidak. 6. Fungsi objektif. Memaksimumkan atau meminimumkan. Dengan menggunakan elemen-elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa algoritma Grady melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat C. Dalam hal ini, S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu S menentukan suatu solusi dan 5. Dioptimisasi oleh fungsi. Tinjau kembali persoalan penukaran uang. Pada persoalan penukaran uang, himpunan kandidat, himpunan koin atau pecahan uang yang mempresentasikan nilai 1, 5, 10, 25 paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai. Himpunan solusi, koin-koin yang terpilih. Fungsi solusi, memeriksa apakah total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Fungsi seleksi, pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan koin yang tersisa. Fungsi kelayakan, memeriksa apakah koin yang baru dipilih apabila dijumlahkan dengan semua koin yang sudah berada di dalam himpunan tidak melebihi jumlah uang harus dibayar. Fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan minimum. Ini skema umum algoritma Grady. Pada akhir setiap lelaran, iterasi solusi yang terbentuk adalah optimum lokal. Pada akhir kalang, while sama do, diperoleh optimum global jika ada. Optimum global belum tentu merupakan solusi optimum yang terbaik. Bisa jadi merupakan solusi suboptimal
optimum atau pseudo optimum. Alasan 1. Algoritma kredit tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua kemungkinan solusi yang ada, sebagai pada metode exhaustive search. 2. Terhadap beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi pada sebagian persoalan, algoritma kredit tidak terlalu berhasil memberikan solusi yang optimal, namun suboptimal. Perhatikan contoh 2 berikut. Contoh 2, tinjau persoalan penukaran uang berikut. A. Koin 5, 4, 3, dan 1 dalam jumlah yang banyak. Uang yang ditukar A sama dengan 7. Solusi kredit 7 sama dengan 5 plus 1 plus 1 dalam kurung 3 koin. Tidak optimal. Solusi optimalnya 7 sama dengan 4 plus 3 dalam kurung 2 koin. Ini yang B sama yang C sama saja begitu. Catatan untuk sistem mata uang dolar AS, euro, Eropa, dan kron Swedia, rupiah, Indonesia, algoritma kredit selalu memberikan solusi optimum untuk persoalan penukaran uang. Ini contoh ketiganya. 178.400.000 dapat dinyatakan dalam jumlah pecahan yang minimal sebagai berikut. 1 lembar uang kertas 100.000, 1 lembar uang kertas 50.000, 1 lembar uang kertas 20.000, 1 lembar uang kertas 5.000, 1 lembar uang kertas 2.000, 1 koin uang 1.000, dan koin uang 200 perak. Jika solusi terbaik mutlak tidak terlalu diperlukan, maka algoritma kredit dapat digunakan untuk menghasilkan solusi hampiran daripada menggunakan algoritma yang kebutuhan waktunya eksponensial untuk menghasilkan solusi yang eksak. Misalnya, mencari tur dengan bobot minimal dan persoalan TSP untuk jumlah simpul n yang banyak. Dengan algoritma brute force dibutuhkan waktu komputasi yang lama untuk menemukannya. Dengan algoritma kredit, meskipun tur dengan berbobot minimal tidak dapat ditemukan, namun solusi dengan algoritma kredit dianggap sebagai hampiran solusi optimal. Namun bila algoritma kredit dapat menghasilkan solusi optimal, maka keoptimalannya itu harus dapat dibuktikan secara matematis. Membuktikan optimalitas algoritma kredit secara matematis adalah tantangan tersendiri. Lebih mudah memperlihatkan algoritma kredit tidak selalu optimal dengan menunjukkan counterexample, contoh kasus yang menunjukkan solusi yang diperoleh tidak optimal. Misalnya pada persoalan penukaran uang di atas, kadang-kadang solusinya optimal, kadang-kadang tidak. Contoh-contoh persoalan yang diselesaikan dengan algoritma kredit. 1. Persoalan penukaran uang. 2. Persoalan pemilih aktivitas. 3. Minimalisasi waktu di dalam sistem. 4. Persoalan knapsack. 5. Persoalan job dengan tenggat waktu. 6. Pohon merentang minimum. 7. Lintasan terpendek. 9. Kode Huffman, dan 9. Pecahan Mesir. Persoalan penukaran uang. Persoalan ini sudah kita bahas sebelumnya. Di sini kita formalisasikan kembali persoalan ini secara matematis. Persoalan penukaran uang. Nilai uang ditukar A. Himpunan koin multiset D1, D2, titik-titik. Himpunan solusi X, X1, X2, titik-titik, Xn, Xi sama dengan 1 jika DI dipilih, Xi sama dengan 0 jika DI tidak dipilih. Penyelesaian dengan exhaustive search. Karena X sama dengan X1, X2, titik-titik, Xn, dan Xi bernilai 1 atau 0, maka terdapat 2 pangkat n kemungkinan solusi, yaitu terdapat 2 pangkat n kemungkinan vektor X. Untuk mengevaluasi fungsi objektif kebutuhan waktunya 0n. Kompleksitas algoritma exhaustive search seluruhnya sama dengan 0n titik 2 pangkat n. Ini penyelesaian dengan algoritma kredit. Strategi kredit pada setiap langkah. Pilih koin dengan nilai terbebas dari himpunan koin yang tersisa. Memilih koin bernilai terbesar dari himpunan dengan n koin
kompleksitasnya adalah 0n. Jumlahkan semua koin di dalam S juga 0n. Kalang well diulang maksimal sebanyak jumlah koin di dalam himpunan, yaitu n kali, sehingga kompleksitasnya algoritma koin exchange adalah 0n pangkat 2. Agar pemilihan koin uang berikutnya optimal, maka kita perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun. Jika himpunan koin sudah terurut menurun, maka kompleksitas algoritma koin exchange adalah 0n. Namun jika kompleksitas algoritma pengurutan diperhitungkan, maka kompleksitas algoritma koin exchange adalah 0n pangkat 2. Jika algoritma pengurutan yang digunakan adalah algoritma brute force, sayangnya algoritma greedy untuk persoalan penukaran uang ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.